Selamat siang adik-adik. Hari ini di pertemuan ke-14 kita di mata kuliah perancangan berkelanjutan, kita akan belajar tentang Future of Sustainable Construction. Jadi masa depan dari Sustainable Construction itu sendiri. Secara garis besar, Sustainable Construction ini akan mempengaruhi beberapa bidang atau beberapa hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah arah dan kebijakan. Arah di sini maksudnya arah pengembangan dari segala sektor. Kemudian juga teknologi yang akan kita gunakan di kemudian hari, serta energi, baik itu asal dan cara penggunaannya. Kemudian material, dilanjutkan dengan konstruksinya itu sendiri, dan yang terakhir adalah norma dan ekspektasi dari masyarakat yang menggunakannya. Yang pertama kita akan belajar tentang future directions and policies, di mana di kedepannya atau di kemudian hari, sustainable constructions ini akan menentukan arah dari pengembangan maupun kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Yang menjadi konsiderasi utama dari sustainable construction ini adalah climate. Seperti yang adik-adik tahu bahwa bumi ini sudah mengalami global warming. Keadaan iklim sudah berubah dari tahun-tahun yang lalu pun juga semakin memburuk. Walaupun kalau mungkin adik-adik lihat di berita ya sekarang itu keakibat adanya coronavirus ini keadaan bumi menjadi lebih baik, lebih bersih, lubang ozon menjadi tertutup, tapi itu bukan salah satu cara yang sustainable ya. Cuman ini yaitu salah satu yang bisa kita syukuri di tengah pandemi yang seperti ini. Tapi kedepannya tetap climate itu akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam sustainable construction. Kenapa? Karena dari climate ini ada beberapa hal yang terpengaruh. Yang pertama itu adalah comfort, kemudian construction-nya itu sendiri, dan yang terakhir itu adalah water. Comfort itu, climate itu akan menentukan gejala-gejala yang dialami oleh manusia atau kenyamanan yang dialami oleh manusia. Antara lain overheating, yaitu kepanasan, underheating, kalau di negara 4 musim itu biasanya pada waktu winter mereka terlalu dingin sehingga kurang kurang apa ya istilahnya, kurang hangat gitu, and high or low humidity. Kenapa high or low humidity ini mempengaruhi comfort? Karena ini tuh yang biasanya kita alami. Semakin tinggi humidity atau kelembapan udara, kita tuh semakin merasa sumuk atau gerah. Nah, itu yang dialami oleh orang Indonesia. Sedangkan low humidity itu biasanya dialami oleh negara-negara 4 musim, sehingga kalau kelembapannya itu rendah, kadar air di udara itu kan sedikit ya, dan tubuh itu terasa kering, jadi tidak enak. Itu kenapa ini related to comfort. Kemudian yang kedua, climate ini mempengaruhi construction-nya. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah stability. Jadi dengan climate yang berubah, itu akan mengubah geographical condition dari bumi itu sendiri, sehingga stabilitas dari struktur atau konstruksi yang ada di bumi itu juga berubah. Baik konstruksi yang ada di bawah tanah maupun di atas tanahnya. Jadi dari pondasi sampai atas itu berubah akibat adanya perubahan iklim. Fixing. Jadi, kalau kalau mungkin ada yang dari sipil ya atau dari konstruksi yang lain, kalau kita menyambungkan sebuah material atau material satu dengan material lainnya itu ada biasanya kayak sambungan. Nah, sambungan itu akan terpengaruh atau dipengaruhi oleh keadaan cuaca juga atau iklim juga. Karena kayak misal semakin panas mereka itu akan memuai, semakin dingin mereka akan menyusut. Nah, panas dan susutnya sebuah material ini menentukan konstruksi yang bisa kita gunakan di kemudian hari. Kemudian behavior of the materials. Nah, ini juga sama sih relatednya. Tapi kalau yang fixing itu bagaimana pertemuan antara material-material dalam konstruksi atau sistem itu dibangun. Sedangkan behavior of the materialsnya itu materialnya itu sendiri akan seperti apa, memuai atau menyusut karena akibat perubahan iklim. Kemudian yang terakhir adalah water. Bagaimana kita bisa menyimpan air, conserve airnya, kemudian drainage sistemnya, dan mungkin akan ada isu-isu seperti banjir akibat adanya perubahan iklim, yang mana sebenarnya kita sudah melihatnya ya terjadi di akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih. Kita sudah mengalaminya lah ketika musim hujan yang deras banget akhirnya banjir gitu. Climate change sendiri itu sebenarnya terjadi dengan beberapa ciri, yang bisa
akhirnya mempengaruhi apa respon kita terhadap konstruksi bangunan yang ada. Ciri-cirinya ada di sini. Yang pertama adalah kenaikan secara umum pada temperatur. Itu sudah kita rasakan gitu. Kemudian yang kedua ada milder winters. Kita nggak ngerasain winter ya di sini, cuman winter di negara-negara 4 musim itu sudah mulai hangat, tidak sedingin yang dulu lagi. Kalau saya waktu tahun 2015 sama 2016 saya tinggal di Inggris itu saljunya itu cuman sehari dalam satu winter itu kayak iya, heeh, 1 hari doang gitu. Padahal dulu itu kayak White Christmas itu bisa terjadi, tapi sekarang udah enggak, terutama di kota-kota besar. Kebetulan saya tinggal di Nottingham dan di Nottingham itu saljunya cuma turun sehari waktu saya ini. Kalau ke utara, lebih ke utara kayak Scotland, Newcastle itu masih lebat sih. Cuman kalau yang di kota-kota yang di bawah itu di selatan itu sudah mulai tidak ada salju, seperti London tuh sempat tidak turun salju. Jadi itu akibat adanya perubahan iklim. Kemudian rising summer temperatures. Ini memang terasa banget. Kalau adik-adik sekarang kerasanya mungkin panas ya di Surabaya gitu selama ini. Tapi kalau di sana itu kerasa banget karena temperatur difference-nya itu lumayan tinggi ya. Kalau di Surabaya itu paling paling panas 31, terus paling dingin 28. Kalau di sana sempat saya summer itu 38 derajat Celcius, tapi untungnya pas saya lagi pulang di Indonesia gitu. Nah, itu paling panas gitu. Jadi dan panasnya itu berbahaya karena kita nggak ngerasa panas gitu. Dia tuh gimana ya? Karena kan mereka dingin ya 4 musim. Jadi agak agak ada summer breeze, ada angin tapi temperaturnya tuh cukup tinggi. Jadi sudah apa dan itu kayak apa tuh namanya suhu tertinggi pada tahun itu. Dan mungkin di berita adik-adik juga sempat melihat bahwa negara-negara di Eropa mengalami heat wave. Nah, itu salah satu contoh rising summer temperatures. Kemudian ada enhanced urban heat island effect, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada wetter winters, more intense rainfall. Jadi wintersnya itu seharusnya tuh kering gitu loh, walaupun ada salju itu seharusnya kering, tapi sekarang mulai lebih basah, jadi humid, jadi nggak kering lagi. Itu tanda-tandanya bahwa sebenarnya iklimnya tuh sudah berubah. Kemudian rainfall-nya tuh lebih intens. Kalau kita emang dari dulu ya emang intens ya. Kalau di sana itu biasanya tuh kayak cuman drizzling gitu loh, cuman gerimis-gerimis manja itu. Tapi sekarang sudah mulai kayak lebih deras gitu. Terus drier summernya itu udah panas dan kering. Kemudian higher daily mean winter wind speeds. Jadi dari ininya sendiri anginnya tuh jadi lebih kenceng gitu. Saya nggak ngerasa sih yang terakhir ini karena di UK sendiri sepanjang tahun itu anginnya cukup kenceng sampai adik-adik kalau mungkin kesempatan ke Inggris itu payungnya itu bisa jeplak itu berapa kali ya dalam seminggu. Saya bisa ganti-ganti payung tuh gara-gara anginnya cukup kencang di Inggris. Kemudian, saya akan menjelaskan secara detail dampaknya terhadap, building construction atau apa sih yang harus kita respon gitu. Yang pertama itu general increase in temperatures, itu menyebabkan ini, increased outgassing of pollutants from structure and furnishing affecting indoor air quality. Jadi di mana ketika, temperatur itu secara general itu naik, akhirnya material-material yang kita gunakan dalam bangunan itu memuai sehingga mengeluarkan gas-gas polutan yang berbahaya untuk, air quality kita, indoor air quality. Dan juga decaying waste more likely to smell and may cause problems with infestation. Jadi semakin panas itu semakin cepat membusuk dan akhirnya bau dan itu tidak baik juga. Gasnya itu kan keluar gas metana yang sebenarnya juga jadi greenhouse gas effect. Kemudian, milder winters ini sebenarnya salah satu keuntungan sih ya. Jadi ini akibat iklim yang berubah, winternya tuh nggak jadi dingin sehingga penggunaan energinya itu berkurang. Karena energi pada winter tuh biasanya dipakai banyak untuk menghangatkan rumah atau ruangan. Jadi ini salah satu efek positif yang bisa diambil yaitu reduced energy use in winter. Kemudian rising summer temperatures, ini yang lebih berbahaya ya. Jadi higher summertime temperatures will increase overheating risk in buildings. Jadi
kemungkinan overheating itu sangat tinggi di bangunan-bangunan ketika summer dan itu saya rasakan. Masalah utamanya adalah negara-negara dengan, 4 musim itu tidak terbiasa untuk mendesain rumah, yang overheating karena mereka kayak misalnya Inggris itu kan summer itu paling cuman beberapa hari aja ya yang panas. Sehingga mostly mereka tuh dari dulu tuh mendesainnya untuk menghangatkan atau menjaga kehangatan sehingga tidak kalau kita tuh namanya arsitekturnya tuh breathable, di mana anginnya itu dialirkan di dalam rumah sehingga baik humidity maupun panasnya itu bisa di-reduce. Nah, sedangkan kalau mereka tuh enggak, jadi enggak ada angin yang beropos gitu loh. Istilahnya nggak ada natural ventilation-nya, ada tapi sangat sedikit, hanya untuk pertukaran udara sehingga, panasnya itu terjaga. Nah, ini menyebabkan building mereka itu mostly kebanyakan, akan mengalami overheating di saat summer. Kemudian ini juga, yang kedua, due to rising external temperatures, karena temperatur luar ruangan itu naik, akhirnya traditional mechanism for cooling buildings through ventilation with external air cannot be relied upon. Nah, itu yang maksud saya. Akhirnya natural ventilation yang mereka buat itu nggak efektif, sehingga mereka akhirnya kepanasan. Sehingga, apa yang perlu diperhatikan adalah bagaimana, membuat desain yang bisa mengurangi ketergantungan terhadap mechanical cooling agar tetap, manusianya di dalam ruangan itu tetap merasa nyaman. Lalu kita akan berbicara tentang enhanced urban heat island effect. Jadi karena, tadi ya, climate change itu urban heat island effect-nya itu naik, jadi panas gitu loh. Urban heat island itu kayaknya yang mungkin dari PWK mungkin paham ya, kalau yang tidak itu mungkin saya juga nggak tahu paham atau enggak. Jadi urban heat island itu, bumi itu kan menyimpan panas ya sebenarnya, karena dia kan lapisan tanahnya itu menyerap panas. Nah, karena perubahan iklim jadinya itu, waktu malam, lapisan bumi itu mengeluarkan panas sebenarnya karena kan, panas itu mengalir dari, yang panas ke dingin ya, bukan dingin ke panas. Jadi, yang dingin itu akan dipanaskan. Nah, pada malam hari itu sebenarnya adalah kesempatan untuk bangunan atau udara itu didinginkan dari, panas. Kalau siang kan dia kena panas namanya heat gain, nanti kalau di malam hari mereka tuh heat loss, dilepas panasnya ke udara. Kalau urban heat island-nya naik, berarti pada malam hari itu tidak terjadi penurunan yang signifikan dalam temperaturnya, sehingga heat loss-nya itu tidak terjadi dan itu menyebabkan overheating-nya itu sepanjang hari, nggak ada namanya natural cooling, pada malam hari. Kemudian wetter winters, more intense rainfall, ini sebenarnya berbahaya untuk negara-negara 4 musim yang memang tidak pernah mengalami hujan sederas, kita gitu. Jadi mereka tidak mampu menampung air hujan yang segitu banyaknya sehingga bisa jadi bocor, bisa jadi banjir, dan itu sudah terjadi, saya kemarin sudah sempat mengalami di waktu 2015 sampai 2016. Hujannya cukup deras sehingga merendam ini, rel rel tram yang di kota saya itu. Padahal, drainage sistemnya itu sudah bagus dan sudah sesuai dengan perhitungan, tapi pada 2015 sampai 2016 itu curah hujan sedang naik sehingga terjadilah banjir yang tidak diduga oleh masyarakat Inggris waktu itu. Kemudian ada drier summers, ketika kita mengalami summer yang lebih kering itu akhirnya, meningkatkan pressure on water resources and increased occurrence of hosepipe bends. Kemudian karena ini water storage-nya itu tertekan gitu, water capacity-nya itu tertekan, jadi, dia itu nggak bisa menyerap air secara banyak gitu loh, karena kering. Paham nggak sih? Jadi kayak, ya udah gampangnya tuh airnya gampang menguap gitu, sehingga tidak ada, kesempatan untuk storage air lebih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang higher daily mean winter wind speeds. Ini efeknya adalah increased risk of wind damage. Ya, yang seperti saya bilang tadi payung saya rusak berkali-kali, tapi kalau ini semakin kencang berarti bangunan itu juga bisa berdampak. Kemudian infiltration and winter heat loss, karena pada saat winter itu kan sebenarnya, penghangat ruangan tuh penghangat ruangan,
panas itu dijaga di dalam ruangan sehingga kalau semakin banyak angin itu semakin banyak panas yang hilang akibat tertiup angin itu. Jadi itu juga akan menimbulkan konsumsi energi yang lebih tinggi gitu. Sehingga ini, pylons carrying electricity and telecommunications may be vulnerable to higher wind speeds. Jadi kalau di Inggris itu nggak sama sih kayak kita masih pakai kabel-kabel di apa tuh namanya di tiang-tiang listrik itu, dan itu bisa berbahaya kalau kena angin. Kayak gitu sih intinya. Increase level of power shortage and outage. Ini saya nggak pernah ngalamin sih. Alhamdulillahnya tidak ada listrik mati kalau di Inggris itu. Cuman ini kalau lagi petir-petir gitu biasanya berbahaya itu, mereka sempat mematikan listrik. Kemudian, akibat adanya climate change itu para peneliti, para ilmuwan, dan orang-orang yang bekerja di bidang construction mulai merencanakan atau mengadaptasi bagaimana nanti ke depannya, hunian itu beradaptasi atau muncul. Desainnya tuh seperti apa. Nah, makanya yang ini saya akan bahas itu adalah future homes. Isunya adalah yang biasanya ditemui untuk saat ini adalah policy-nya. Karena kebijakannya itu tidak semua negara sudah punya kebijakan tentang sustainable housing, renewable energy housing, zero energy housing, itu belum semua. Dan itu menjadi salah satu apa ya istilahnya kendala. Kendala tuh karena apa? Karena dengan tidak adanya policy, kita tidak akan melakukan hal itu sehingga budaya untuk mengadopsi sustainable living itu tidak bisa apa ya istilahnya dipaksakan atau segera dimulai gitu. Kemudian ada planning and context, ini ya sama sih, hampir sama masuk ke policies-nya karena ini hubungannya sama perencanaan. Kemudian building fabric, kadang-kadang building fabric-nya itu kita tidak bisa nemuin yang pas karena kayak misal di Indonesia sendiri juga banyak material yang sebenarnya tidak diproduksi di Indonesia tapi harus diimpor dari China. Kemudian integrating services and mechanical ventilation, jadi di future homes itu harus menggunakan nggak cuma natural ventilation aja karena mungkin karena perubahan iklim itu akhirnya tetap dibutuhkan namanya mechanical ventilation and heating and low carbon technologies. Jadi heatingnya itu nggak cuma dari yang mechanical tapi kalau bisa dikurangin dari yang non mechanical. Contohnya untuk memanaskan air panas itu bisa menggunakan cahaya matahari, bukan cahaya sih, panas matahari yang ada di atap. Kemudian low carbon technologies. Kemudian suggestionnya yang bisa atau apa ya arahannya itu adalah menggunakan fabric first approach. Kebetulan saya termasuk yang mempelajari tentang fabric first approach ini. Fabric first approach ini adalah sebuah pendekatan di mana dalam mendesain yang diutamakan adalah kulit luar bangunan itu terlebih dahulu. Jadi material yang digunakan itu apa sehingga bisa menciptakan kenyamanan di dalam ruangannya. Itu sih intinya fabric first approach itu seperti itu. Nah, ini contohnya ini di bangunan yang ini tuh adalah buildings. Bukan buildings, BZ community ya, namanya Beddington Zero Energy Development Community. Ini ada di London, di Beddington. Jadi di sini tuh mereka sudah almost nearly zero energy living. Jadi mereka memproduce energi mereka sendiri, mereka gunakan sendiri tanpa harus istilahnya meminta ke PLN. Ini dari berbagai macam, bisa dari gas, dari panas, energi itu didapatkan dari solar panel, juga dari angin. Nah, yang di sini juga mereka memproduksi makanan sendiri karena mereka punya kayak bercocok tanam sendiri di daerah situ. Jadi ini kayak satu perumahan gitu yang memang didesain untuk mendevelop ide tentang zero energy living. Nanti adik-adik bisa lihat di Google penjelasan lebih jelasnya tentang BZ ini. Kemudian dengan adanya sustainable construction di kemudian hari juga mulailah masuk teknologi-teknologi seperti smart homes, di mana ini itu akan dipengaruhi oleh semakin ketatnya penggunaan energi secara efisien. Dihukum maksudnya
secara hukum ya. Jadi adanya hukum di mana sudah ditetapkan bahwa penggunaan energi itu harus digunakan secara efisien sehingga yang bisa masuk itu adalah teknologi-teknologi smart homes. Smart homes tuh nggak cuman gini ya kayak kalian tiba-tiba tepuk terus habis itu lampunya nyala itu enggak, tapi biasanya tuh lampunya berupa pergerakan manusia. Jadi kalau nggak ada pergerakan manusia di situ tuh mati. Yang lucu dari ini itu adalah waktu saya ngerjain di postgraduate di kampus saya yang di Inggris itu, kan kalau kalian ngerjain tuh diem ya, nggak bergerak gitu. Nah, lampunya itu pakai ini, pakai smart technologies ini. Jadi ketika saya nggak bergerak itu dia lampunya mati, jadi saya harus bergerak dulu dia baru nyala lagi gitu. Jadi kalian nggak akan nemuin saklar di bangunan itu. Ada saklarnya tapi kayak disembunyikan di bagian kontrol gitu karena lampunya itu berdasarkan ini sensor gerak sehingga kalau nggak ada kegiatan di situ mereka akan mati dan itu menyebabkan energi efisien yang lumayan tinggi gitu. Mereka bisa save energi, mereka bisa save more energy. Dan yang kedua adalah kayak ventilasi gitu, ada sebuah ruangan lagi gitu di kampus saya dulu juga. Jadi kayak louver, tahu tahu louver nggak ya, krepyak itu loh. Nah itu krepiaknya itu ketika bangunannya mencapai satu titik suhu tertentu yang sangat panas, jendelanya itu terbuka sendiri untuk memasukkan angin dari luar gitu. Karena itu menyebabkan waktu winter gitu, kalau lagi panas banget, mereka tidak akan membuka jendela itu. Kadang tuh kalau manual kita buka jendela terus males nutup kan. Nah, kalau dengan adanya sensor seperti itu, ketika suhu tertentu mereka akan menutup sehingga itu akan lebih efektif dan menghemat energi dari bangunan itu sendiri. Kalau kita sudah ngomongin tentang smart homes, berarti bigger scope-nya itu adalah smart cities. Jadi ini yang mulai dikembangkan. Mungkin ini adik-adik dari PWK akan lebih paham ya tentang smart cities ini. Bagaimana eh, kota itu mengintegrasikan teknologi agar manusianya itu bisa hidup dengan lebih efisien. Nah, kalau ini adalah ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arup. Arup itu bukan produsen, sebuah perusahaan konstruksi dan perencanaan terbesar di dunia. Ya, salah satu ya, yang terbesar di dunia melakukan sebuah riset dan mengeluarkan report bahwa nanti di kemudian hari the building of the future will be as follows. Jadi bangunan-bangunan yang ada di smart cities di kemudian hari itu ada beberapa kriteria. Yang pertama fleksibel, dia tuh fleksibel baik dari segi materialnya, baik dari segi penggunaannya, dari komponennya, dari strukturnya. Jadi bisa kayak di apa ya, di knock down, terus habis itu mereka modular sehingga bisa digunakan di mana-mana. Kemudian materialnya bisa dipindahkan dengan cepat gitu. Kemudian sustainable di mana mereka bisa mengenerate energi sendiri untuk bangunan itu sendiri. Kemudian smart and integrated baik dari transportasinya, ini transportasi baik yang publik maupun pribadi. Kemudian eh yang terakhir itu adalah efeknya itu adalah no home. Di sini dia menyebutkan atau menjelaskan bahwa di kemudian hari saking smart and integratednya semua bangunan itu akhirnya manusia itu tidak butuh akan namanya itu home atau tempat pulang karena mereka akan lebih memilih kayak co-working space lah intinya. Kalian bisa stay di situ, terus kerja bareng di situ, ngopi di situ gitu. Tapi nanti kemudian hari akan sampai ke kalian makan di situ, tidur di situ, berkegiatan di situ, terus habis itu ya udah stay di situ dan akan melupakan rumah. Itu salah satu report yang dibuat oleh Arup sih. Jadi itu cuman sebuah prediksi aja gitu. Sekarang kita lanjut membicarakan tentang future technologies. Jadi teknologi di kemudian hari akibat adanya sustainable construction ataupun juga yang akan mensupport sustainable construction. Mostly ini berhubungan tentang innovative use. Jadi teknologi-teknologinya itu tidak menghilangkan teknologi yang lama, tapi membuat teknologi yang lama itu lebih inovatif dan bisa digunakan sehari-hari. Misal kayak lampu gitu, ada sensor kan lampu kan sudah ditemukan dari dulu ya, tinggal ditambahin aja dengan sensor gerak. Kemudian heating seperti yang tadi saya bilang dengan sensor panas. Jadi sebenarnya hanya untuk mengoptimasi teknologi-teknologi yang ada sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Selain itu juga beberapa
idea tentang sharing energy itu sudah mulai digunakan dalam future technologies di kemudian hari ya. Kayak district heating, terus larger combined heat and power plants, terus commercial sized wind turbines. Jadi intinya masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan secara bersamaan. Karena istilahnya kalau kayak gini, kalau kalian langganan Netflix tuh ya kan, kalau sendirian tuh kan yang paket seluler tuh kan 50.000 ya. Nah, tapi untuk lebih murahnya kalian biasanya ikut yang paket buat berberapa gitu. Nanti dibagi berapa gitu. Itu sistemnya kayak gini tuh sih. Jadi kenapa community planning itu penting karena nanti bisa menggunakannya tuh secara bersama-sama. Mungkin kalau di Indonesia belum ada ya istilahnya apa ya kayak sistem listrik yang ada ya tuh grid sama saya lupa satunya apa. Jadi sistem listrik itu di mana kita itu bisa nyumbang ke PLN-nya gitu. Saya nggak tahu, saya udah pernah ceritain atau belum. Jadi salah satu arsitek di kampus saya itu yang pernah memberi saya kuliah, saya diajak ke rumahnya, terus dikasih tahu bahwa dia sering menjual listrik yang dia produksi dari solar panelnya itu ke PLN dan itu disumbangkan atau dijual lagi ke tetangga-tetangganya. Tapi kayak ya lewat PLN-nya orang Inggris gitu. Nah itu yang maksudnya membantu apa ya istilahnya community gitu. Jadi nggak bergantung pada PLN sehingga kalau ada listrik mati satu grid itu dia tidak akan mati karena dia punya sistem sendiri karena yaitu ada tetangga-tetangga yang nyuplai listriknya itu. Tapi kalau di Indonesia masih belum ada sih sistem seperti itu. Kemudian future energy. Jadi salah satu yang terpengaruh itu juga adalah energi. Yang pertama yang akan terjadi adalah large increase in the price of oil. Jadi nanti ke depannya itu harga dari bahan bakar minyak itu akan sangat-sangat tinggi gitu. Hal itu dikarenakan sifat dari minyak itu sendiri. Fossil fuels itu sifatnya itu kan tidak renewable ya. Jadi dia limit gitu, ada batasnya. Nah, scientist itu memperkirakan bahwa eh, titik puncak ekstraksi terbesar dari fossil fuels itu adalah tahun 2010. Sekarang kita udah 2020 ya. Berarti udah 10 tahun dari prediksi puncaknya itu. Sebenarnya kalau ada yang nanya, tapi kok rasanya nggak ada bedanya sih Bu? Nyadar nggak kalau harga bensin tiap bulan atau tiap tahun itu naik? Nah itu sih sebenarnya jadi peaknya itu 2010. Jadi buku ini itu terbit 2016. Peaknya itu 2010, habis itu turun secara perlahan nanti sampai dia habis. Karena semakin langka, tapi kalau kita tidak mengubah mindset kita untuk menggunakan renewable energy, akhirnya harga oil itu akan naik secara pesat karena satu ke supply-nya tidak ada, tapi kebutuhan itu masih banyak. Makanya penting sekali kita mulai memikirkan sumber-sumber terbarukan yang lain untuk menjalankan proses produksi maupun transportasi yang ada di kehidupan kita. Yang kedua adalah sources of heat energy for buildings. Jadi di kemudian hari nanti akibat adanya sustainable construction ini banyak sumber panas yang bisa diambil dari water sources in the future. Jadi banyak air yang bisa membantu ini apa sih namanya pemanas ruangan gitu. Kalau kita sih kayaknya nggak perlu ya heat sources itu, tapi bagi orang yang negara 4 musim ini sangat perlu karena sejauh ini mereka tuh menggunakan gas gitu, yang mana gas itu lumayan mahal ya kalau di meter itu. Nah, listrik juga mahal sih, tapi nanti akhirnya mereka menggunakan water sources di kemudian hari dengan cara menggunakan tanah dan udara sehingga bisa mengurangi perbedaan temperatur. Jadi ada sebuah teknologi yang bisa digunakan. Jadi tanah itu sebenarnya itu sangat netral dan dia punya temperatur yang jauh lebih rendah daripada udara. Jauh lebih stabil daripada udara. Dan dia itu yang paling nyaman untuk manusia. Makanya ada sebuah teknologi di Nigeria itu untuk mendinginkan udara
mereka tuh kayak dari jauh gitu, dari site-nya agak jauh tuh kayak bikin corong keluar gitu, terus abis itu diambil anginnya dimasukkan ke building, jadi dilewatin ke bawah tanah gitu, dilewatin ke bawah tanah terus masuk ke bangunannya. Nah itu juga bisa dilakukan untuk negara-negara 4 musim, karena akhirnya udara yang dialirkan itu lebih hangat daripada udara yang mengalir aja gitu langsung ke bangunannya. Tapi jadi udara yang dialirkan melalui tanah itu lebih hangat daripada udara yang langsung menerpa atau menimpa ke bangunannya itu. Lanjut, kita akan berbicara tentang material di kemudian hari itu seperti apa ketika kita menerapkan sustainable construction. Ini yang sedang di-develop akhir-akhir ini mulai 2017 atau 2016 ya, saya taunya. Ada namanya grafin. Grafin ini hubungannya sama grafit. Nanti ada video yang menjelaskan lebih detail ya tentang reaksi kimia dan lain-lain, gunanya juga dari grafit ini. Jadi sebenarnya nanti di kemudian hari pada intinya itu adalah mencari material yang akan mensupport efficient sustainable technologies. Kenapa? Karena pada saat ini sustainable technologies kita tuh masih belum efisien. Contohnya solar panel. Solar panel itu tidak bisa mengenerate 100% listrik gitu dari cahaya matahari yang ada, dan dia tuh juga masih kena panas, harus dibersihin dari debu dan lain-lain. Nah, kedepannya material-material yang harusnya di-develop itu adalah untuk meningkatkan efisiensi teknologi-teknologi sustainable yang sudah ada. Contohnya si grafin ini. Nanti ada video penjelasannya. Kemudian kita akan berbicara tentang future construction practices. Ini yang penting ya, karena nanti di kemudian hari seperti apa sih ketika kita sudah menerapkan prinsip sustainable construction di praktek dari konstruksi itu sendiri. Jadi dalam bidang konstruksi sendiri itu yang berpengaruh itu adalah proses related development. Jadi perkembangan dari prosesnya itu sendiri untuk lebih ke arah sustainable. Yang pertama itu adalah penggunaan BIM. Kalau adik-adik tahu, saya nggak tahu udah ada yang tahu atau belum. BIM itu Building Integrated Modeling. Jadi bagi yang tidak berkutat di dunia konstruksi dan bangunan ya, saya akan mungkin menceritakan sedikit sejarah atau dahulu itu gambar tuh gimana sih prosesnya gitu. Kalau dari sisi arsitek nih ya, arsitek bikin desain kemudian dikasihin ke orang struktur, biasanya dari sipil, mereka yang hitung lalala, terus habis itu balik lagi ke orang arsitek, terus kayak diskusi bolak-balik pingpong gitu. Jadi kayak pingpong apa ya namanya? Jadi kita kayak harus nunggu-nungguan revisi gitu. Nah, kalau pakai BIM itu enggak. Jadi kita bisa kerja bareng langsung, baik itu strukturnya, terus habis itu mechanical electricalnya, plumbingnya, amdalnya itu semuanya bisa dilakukan bersamaan dalam satu file yang sama di BIM ini. Makanya ini sudah mulai diterapkan di negara-negara maju. Indonesia sedang mengadopsinya. Dan ini perlu dipelajari sih kalau bagi saya ya, kepada adik-adik yang sedang berkutat di dunia konstruksi ini. Kalau kalian nggak belajar ini mungkin 5 tahun ke depan kalian akan tertinggal jauh gitu, karena negara-negara maju sudah mulai pakai ini, dan di Jakarta pun beberapa perusahaan-perusahaan besar di bidang konstruksi sudah mulai merekrut hanya orang-orang yang bisa pakai BIM. Kemudian juga yang kedua ada high performance offsite refurbishment. Jadi kalau mungkin praktek di Indonesia belum terlalu terlihat ya. Di sini kalau nggak cagar budaya itu nggak bakal dipertahankan itu. Kalau di Inggris sendiri itu banyak bangunan yang instead of demolishing it gitu ya, mereka lebih memilih untuk refurbishnya. Bagaimana cara mereka untuk mengembalikannya bangunan itu berfungsi lebih baik dengan performa yang baru. Banyak masalah yang ditemukan, contohnya kayak zaman dahulu rumah di Eropa itu menggunakan penghangat itu kan dari kayu bakar ya, ada perapian. Kalau adik-adik lihat di film-film itu ada perapian gitu. Nah, perapian itu butuh yang namanya angin atau udara untuk menyalurkan ke seluruh rumah. Nah, sekarang rumah-rumah yang sekarang itu menggunakan penghangat ruangan dari gas yang dialirkan dari pusat. Itu prinsipnya adalah harus kedap. Jadi kayak rumah yang dulu itu sudah tidak lagi memenuhi prinsip yang sekarang, sehingga mereka harus mencari cara bagaimana rumah yang berongga dan bisa bernafas itu harus menjadi kedap. Itu makanya diperlukan high performance offsite refurbishment.
Ini yang terakhir tentang future norms and expectations. Jadi selain mempengaruhi itu semua tadi yang saya sebutkan, norma dan ekspektasinya itu juga berubah di kemudian hari jika kita menerapkan sustainable construction. Terutama adalah willingness to adapt. Ya, ini contoh gampangnya gini lah. Mungkin kalau adik-adik masih sangat aware ya sama teknologi. Tapi coba lihat ke kakek, nenek, buyut, atau paling nggak orang tua lah. Itu kadang-kadang kalau sama teknologi yang baru tuh mereka agak gagap kan. Nah itu terus kadang-kadang ada orang yang kayak udahlah saya males akhirnya tidak memakai itu dan juga akhirnya ya tidak efektif gitu penggunaannya. Meskipun teknologi di konstruksi bangunan itu sudah disimulasikan, dicobakan, ada pilot projectnya berhasil dan lain-lain. Tapi ketika dipakai secara luas banyak sekali hal-hal yang akan mempengaruhi performanya gitu dan bisa menjadi cacat akibat ya ini willingness to adapt atau menggunakannya tuh ada willingness untuk menggunakan itu nggak sih gitu. Kadang-kadang akibat merasa tidak bisa sehingga teknologi tersebut dilupakan atau tidak digunakan sedemikian semestinya dan akhirnya sama lagi balik lagi tidak menjadi sustainable construction. Makanya norma dan ekspektasinya adalah kemauan kita untuk menggunakan atau mengadopsi teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar benefitnya itu lebih banyak pada kita dan generasi berikutnya. Ini tadi sudah part terakhir ya. Ini jadi exercise-nya. Nanti exercise ini adalah pengganti dari resume. Jadi adik-adik nggak perlu bikin resume, tapi latihan. Ini latihannya cukup menyenangkan ya bagi saya. Kalau saya sih lebih menyenangkan seperti ini. Adik-adik nggak perlu terlalu susah-susah nulis banyak gitu. Nanti adik-adik bisa lihat video tentang grafin. Ada di Classroom itu ada video 2 tentang grafin. Nanti coba dilihat videonya, dipahami sebenarnya grafin itu seperti apa. Saya nggak minta adik-adik memahami secara pola kimia atau apa, tapi principles-nya bisa dipegang. Kemudian adik-adik bayangkan penggunaan grafin di kemudian hari, di masa depan ya, di kemudian hari, di masa depan. Coba adik-adik rancang sebuah prototipe yang berdasarkan disiplin adik-adik. Misal kalau di PWK apa? Saya nggak tahu sih di PWK apa ya. Kalau di sipil mungkin nanti disebutkan di situ ada beton yang urusannya sama grafin. Tapi bisa part lain. Misal di PWK bisa dia kan bisa jadi jam itu jadi tag terus mungkin dari persebaran apa sih namanya penduduk itu bisa dengan menggunakan tag itu atau bagaimana. Jadi tolong disesuaikan dengan disiplin masing-masing. Ini menguji gimana adik-adik bisa mengaplikasikan sustainable design ya dalam kehidupan adik-adik. Jadi ini nggak sia-sia gitu loh. Kami memberikan materi sehingga adik-adik nggak cuma punya knowledge tapi juga punya skill untuk mengembangkan sustainable design itu sendiri. Setelah nanti bikin prototipnya itu, prototipenya itu, jangan lupa untuk mengkonsiderasi climate and energinya. Jadi apakah prototipe itu berkontribusi terhadap climate, memperbaiki climate dan juga penggunaan energi. Setelah itu juga silakan dijelaskan sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, tentang future directions. Jadi apakah prototipe usulan adik-adik itu akan mempengaruhi arah hidup orang banyak di kemudian hari, kebijakan pemerintah, kemudian norma dan juga ekspektasi dari adik-adik sendiri. Seperti itu. Nah, dikerjakannya di kertas A4, nanti diupload sebagai PDF, bukan sebagai ya, dalam bentuk maksud saya, dalam bentuk PDF di Classroom sebelum jam 5 sore. Bentuknya itu kayak gini, saya tahu tidak semua orang bisa gambar. Kalau yang bisa gambar silahkan. Kalau yang enggak atau bisa gambar digital silahkan, bisa kayak gini. Cuman kayak gini kok posternya kayak gini. Atau bisa juga tempel-tempel foto gitu. Tempel-tempel foto gitu, dimodif-modif dikit gitu. Terus ini nanti ditambah-tambahin. Jadi terserah lah, pokoknya silakan berkreasi. Cuma di A4 itu dikasih penjelasannya kayak dikit-dikitin aja. Jadi kayak climate, energy, policies, norm, sama ekspektasinya cuma dijelaskan dalam satu paragraf kecil aja. Selebihnya itu tentang prototipenya itu seperti apa. Oke, itu semua kuliah hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah saya dan jangan lupa silakan mengeksplor penggunaan grafin untuk bukti kehadiran kuliah pada hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.